Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada tema pokok besar kita ya, ngaji Kamis pekan kedua, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang maqasidus syariah, di mana sudah sempat kita bahas tentang sekedar sedikit mengulang dan mengurutkan. Yang pertama adalah dalam rangka hifdzuddin, memelihara fitrah keberagaman kita, yang dulu sudah kita bahas bahwa manusia fitrahnya beragama. Bahkan yang menyatakan komunis sekalipun dia tidak bisa menghilangkan fitrah beragamanya dalam dirinya. Artinya keyakinan kepada zat di luar dirinya yang maha kuasa itu ada dan tidak bisa dihapus. Ya, pernyataan paling kontroversial itu ketika dulu Gorbachev, sang presiden Uni Soviet yang menyatakan komunis, anti Tuhan, mengatakan Tuhan telah mati. Ketika Uni Soviet ambruk, pecah menjadi berbagai negara, kalimat yang dia ucapkan terakhir adalah "Oh my God". Akhirnya dia menyebut nama Tuhan juga itu. Karena di puncak keterdesakan manusia itu pasti dia menyandarkan kepada yang maha kuasa di luar dirinya. Dalam konteks masyarakat Jawa, meskipun mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak apa-apa, tapi ketika mereka ingin menanam atau ingin panen dan sebagainya, selalu dia memanjatkan doa. Artinya dia meyakini ada hal yang di luar dirinya. Ketika orang mau pergi, berharap, berdoa mudah-mudahan selamat ya. Maka ketika ada orang mengatakan tidak percaya doa, itu saya sering guyonan, coba didoakan yang tidak baik, pasti ada perasaan khawatir pada dirinya. Kalau ada perasaan khawatir pada dirinya, berarti dia secara implisit aslinya mengakui ada pengaruh doa ya. Surasa ndonga asal hati-hati selamat ya, kemudian kita santai aja, yos muga-muga ning dalan kecelakaan, itu mesti dia ada kekhawatiran Pak. Nah ketika dia khawatir berarti fitrah agamanya nggak bisa hilang ya. Pas bangun ngenggah ke opo yang maaf misalnya anti Tuhan sekalipun lah, gua ambruk ya, itu mesti saya munggah ya keweden Bapak ya. Paling iya itu fitrah. Maka ada, sehingga maaf ya, ekspresinya memang, maka Islam diturunkan melalui Rasulullah itu untuk menjaga fitrah itu terjaga dan jangan sampai keliru ya. Sebab kalau nggak ada tuntunan itu akhirnya kan pengen selamat harus dan yang ini dan yang itu dan macam-macam. Karena hakikatnya manusia sama, itu nggak bisa dihapus. Nah, satu, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitrah manusia beragama. Nah, Islam diturunkan agar fitrah itu bisa berjalan dengan baik pada realnya. Tetapi ketika manusia menjalankan fitrah beragamanya, Islam memberi peluang, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silahkan beriman, yang tidak mau kafir ya silahkan kafir saja. Itu artinya la ikraha fiddin, tidak ada orang dipaksa untuk kemudian meyakini sesuatu. Kalau dia yakin silahkan, tidak ya silahkan, tetapi fitrah keyakinan itu tidak akan bisa terhapus pada dirinya. Maka Islam menuntun ya, karena apa? Nanti ketika mengekspresikan, yang sudah kita bahas dulu adalah ada peluang untuk kemudian berbeda mengamalkannya. Ya, sama-sama yakin kepada Tuhan, maka kemudian mewujudkannya bisa berbeda, maka di situ kemudian muncul orang berkeyakinan atau beragama berbeda. Dan Islam menyatakannya lakum dinukum waliyadin. Jadi begitu fitrah beragama, dan orang Islam memberi peluang orang kemudian berbeda, jangankan dengan keyakinan yang orang lain,
terhadap sesama muslim pun Rasulullah juga memberikan ruang untuk berbeda antara satu dengan yang lainnya. Antara satu orang dengan orang lainnya itu punya potensi untuk berbeda. Yang pernah kita contohkan adalah ketika kemudian sahabat-sahabat melakukan safar perjalanan, kemudian di tengah jalan masuk waktu sholat tidak ditemukan air, mereka bersepakat tayamum. Selesai tayamum, kemudian mereka sholat berjamaah, perjalanan dilanjutkan, mereka menemukan air. Sebagian bertahan, kita sudah sholat nggak perlu diulang, tapi sebagian memilih untuk mengulangi sholatnya karena ada air, berwudu dan kemudian sholat. Yang tidak mengulangi dia bertahan, tidak ada sholat 2 kali dalam satu waktu. Yang satu berpendapat kalau ada air wudunya berarti tayamumnya berarti batal. Yang satu bertahan tayamum batal kalau sebelum sholat ada air. Ini sudah sholat maka kemudian tidak perlu diulangi. Dan ketika kemudian perbedaan ini disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah memberikan apresiasi keduanya dengan bagus. Kalian yang tidak mengulangi sholatnya sudah sah karena sudah dengan tayamum, kalian yang mengulangi dapat 2 pahala. Selesai, nggak ada persoalan. Jadi hifdzuddin itu beragama potensi begitu biasa kita lakukan. Nah, dalam konteks kita sehari-hari ya, saya sering bikin contoh ringan. Takbiratul ihram kita ya, maka apalagi maaf ini masjid kantor itu kalau Jumat kan imamnya gantian bertemu, kadang-kadang kita ketemu imam yang bismillahnya keras, ada yang bismillahnya pelan, biasa aja kita nikmati, tapi satu keyakinan imamnya baca bismillah, selesai. Ya, perkara dengar apa tidak itu sudah nggak penting lagi. Nah, yang penting yakin imamnya baca bismillah. Yang kedua, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ada takbir, kemudian ada yang tinggi sekali, ada yang rendah sekali, ada yang sangat rendah, kita tidak mempersoalkannya. Yang penting kuncinya satu, takbir nganggo tangannya dewi-dewi, itu aja selesai Pak. Rasanya ini kurang dhuwur bos, tidak perlu begitu ya. Itu karena itu ekspresi keberagaman yang tidak mungkin kon podo plek. Nanti sama dengan sedekapnya, ada yang begini, ada yang begini, ada yang turun, ada yang miring, biasa. Rasa dikomentari miring mulus mas, tidak perlu begitu ya. Kita nikmati sampai nanti pada tahiyat ada yang langsung at-tahiyat langsung nunjuk, ada yang illallah baru nunjuk, ada yang bergerak sekali, ada yang bergerak terus-terus, ya kan, ada yang naik turun, ada yang muter-muteran gitu ya. Dan kita tenang. Yang jelas kan nggak ada yang kombinasi tuh Pak. Ngina ini udah ada kan ya. Sepanjang dengan tangannya masing-masing kita hormati, selesai gitu ya. Ya begitu ekspresinya, termasuk yang lain-lain lah dalam kemudian memahami sesuatu, potensi itu ada. Itulah hifdzuddin. Fitrah beragama kita terjaga dengan bagus, dilakukan dengan sebaik-baiknya ya. Maka itu belum lagi nanti soal hukum ya, misalnya ada itu yang teman yang suka merokok menganggap rokok hanya makruh, sebagainya menyebutnya haram. Ya sudah, yang haram tidak usah merokok, yang makruh silahkan merokok, tapi jangan di tempat yang mengganggu orang lain yang tidak merokok, kan selesai ya. Bahkan perokok itu disebut kelompok Sunni ya, nusu geni ya. Nah kan begitu Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Jadi orang ditanya, loh saya mohon maaf loh, ada kiai malah sana, Pak Yai di Jakarta ramai loh, fatwa rokok haram, nggak dengar Pak Yai? Ya dengar. Lo kok nggak berhenti rokok? Ya satu soal fatwa itu kita kalau setuju ya kita ikuti, kalau tidak setuju ya tidak diikuti, namanya fatwa. Jadi fatwa ulama itu kalau sepakat ya diikuti, kalau tidak setuju ya tidak, selesai. Itu karena apa? Dalam Islam itu semua ucapan itu boleh ditinggal, boleh diikuti kecuali ucapan Rasulullah. Jadi kalau pendapat itu boleh kalau setuju ya boleh dipakai, boleh tidak. Maka Bapak Ibu bisa dicek. Setiap ada pertanyaan-pertanyaan, kalau pengajian ada pertanyaan, orang itu kalau bertanya sesungguhnya kan ingin jawaban yang jawabannya persis yang seperti dia maui. Sehingga kalau jawabannya beda dengan yang dia maui, mesti dia golek Ustadz Leo meneh, takut meneh sing kira-kira jawabannya gini cocok karo atine begitu. Iya, Ustadz, bagaimana hukumnya rokok? Karena dia itu merokok itu berharap sing jawab ke ora apa-apa, ngono tok gitu ya. Iya, ketika dia nanya itu haram, mesti pindah kiai. Pak, yang betul yang mana Pak? Ngono terus kan begitu ya. Itu manusia, maka fatwa itu boleh, kalau suka boleh, setuju boleh diambil, tidak setuju boleh ditinggal, tidak perlu dipaksakan
Ya, itu fatwa dan banyak dalam fatwa itu. Nah, tapi dia bilang satu soal fatwa boleh setuju boleh tidak, yang kedua masuk kata. Lalu apa? Karena fatwa rokok haram maka saya mengikuti fatwa itu. Maksudnya lo kok merokok? Ya karena haram makanya saya bakar mas. Kalau sunnah tak punya mas. Nah, ada jawabnya begitu ya, santai nih rakaron ya. Jadi begitu loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita tidak perlu ya, maaf loh, jangan sampai kemudian kita yang tidak merokok sampai menganggap yang merokok itu maaf ya, sampai seakan-akan ahli neraka. Tidak perlu begitu dia. Ya, bahwa dia belum bisa meninggalkan yang makruh. Bagi yang tidak merokok sederhana, kenapa enggak merokok? Apa haram? Ya mungkin bukan haram tapi makruh. Makruh itu artinya yang dibenci. Maka saya tidak melakukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai, Pak. Nah, itu enggak perlu perdebatan panjang. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, hifdzuddin, fitrah beragama itu seperti itu dalam Islam, indahnya luar biasa. Nah, yang kedua adalah hifdzul mal. Maaf ini saya coba rangkum dari yang pernah saya sampaikan. Hifdzul mal, memelihara harta. Maka setiap muslim itu dalam beragama itu salah satu di antara jihad seorang muslim adalah mencari nafkah. Ya. Maka kemudian Nabi sampai ditanya, ayul a'mal afdal ya Rasulullah, amal yang bagus itu apa? Salah satunya Nabi menjawabnya bekerja dengan kedua tangannya. Artinya berkarya, mencari nafkah itu dalam Islam itu luar biasa. Sehingga Umar bin Khattab pernah mengusir orang di masjid. Bukan mengusir orang sholat, tapi orang berada di masjid ketika orang pada sibuk bekerja. Iya, Umar inspeksi kalau bahasa kita, masuk masjid ada orang muter tasbih kalau orang sekarang ini. Wirid mupeng pengsirah tubuh ini terus boleh. Tidak, tepuk pundaknya. Mas, ngapain? Zikir ya, Ras. Prakerja, Mas. Enggak. Lo enggak punya keluarga, ya punya. Lah terus yang menafkahi keluarga siapa? Adik saya. Umar jawabannya tegas, Mas keluar. Adikmu lebih soleh daripada dirimu. Adikmu itu waktunya sholat ya sholat, waktu kerja ya kerja. Waktunya sholat waktu kerja kene gini ngopo ya. Ternyata bekerja di luar itu lebih utama dibanding zikir di dalam masjid ketika jam bekerja. Jadi jangan sampai mohon maaf duha 12 rakaat neng kantor. Takoni lho Mas, kok duha meneng neng kantor kakan gawean. Tak zikir wae udah. Enggak, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, salat nggo menghindari gawean ngerang enak. Ya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dalam satu tim kerja kemudian teman kita sibuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sementara kita sibuk berzikir, itu bisa jadi nilainya lebih besar yang bekerja karena tanggung jawabnya, sementara yang zikir menghindari pekerjaan itu. Ya. Ini bukan berarti tidak boleh zikir, enggak. Zikir tetap kemudian kita lakukan, tapi kemudian ada bagian dan waktunya masing-masing. Coba Bapak sekalian mencari nafkah. Bahkan seorang yang mencari nafkah kemudian untuk memenuhi kebutuhan keluarga meninggal dunia, wafatnya bisa disebut syahid karena meninggal dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Luar biasa. Islam memandang orang mencari nafkah sehingga orang yang bekerja dengan kedua tangannya itu menjadi lebih utama. Meminta-minta dalam Islam itu kemudian diperintahkan untuk dihindari. Sampai digambarkan tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Artinya seorang muslim kalau perlu kaya. Ya. Kenapa? Karena di antara sebagian ajaran Islam, tidak seluruhnya, sebagian ajaran Islam itu akan bisa dilakukan kalau kita berkecukupan harta. Ya. Infak, sedekah, zakat, haji, itu kan sebaiknya kita memiliki uang. Masuk haji gerengenteni undian kan ora mangkat-mangkat apa. Ya memang ada orang bisa berangkat haji dengan undian, itu rezekinya. Tapi kemudian normalnya kan kemudian kita berusaha dengan yang kita upayakan. Maka mengumpulkan harta tidak ada masalah. Maka muslim kaya itu nggak ada problem, Pak. Ya. Loh tenan apa? Muslim kaya rembukan bangun masjid cepet kok, Pak. Ya, saya semennya, saya seluruh batunya, saya nanti gendengnya, saya nanti keramiknya, rampung Pak, wong 10 jadi, Pak. Orang kaya 10 bikin masjid, Pak, jadi, Pak. Wong 100 miskin semua, di proposal gue nanti, proposal, mikir proposal tok isine, Pak. Ora dadi-dadi Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya maaf beberapa di Semarang kan ada tuh di dekat sini tuh masjid-masjid yang dibangun oleh orang kaya sendirian, Pak. Ya, di Banyumanik kan setidaknya ada 2 itu, masjid yang dibangun oleh orang yang karena kaya, Pak. Mencari nafkah, duitnya banyak, ada masalah. Iya.
Malah ada orang, Pak saya ikut bantu bangun ya, saya tak bantu kubahnya. Enggak, sepanjang saya masih kuat tak bayar duit. Loh ada, itu kan omongan orang kaya Pak. Ya kan, kalau kita nggak punya nggak bisa berkata begitu. Maka boleh kaya, tapi kemudian dia menggunakannya dengan baik. Kuncinya dalam Islam itu harta, mencarinya dengan cara yang baik, menggunakannya dengan cara yang baik. Ada yang caranya tidak baik, meskipun tujuannya baik Pak. Iya, ini ada orang tanya begitu. Ini kalau jatah ini saya ambil, tapi tak sumbang ke masjid, piye? Saya jawabnya ringan. Nabi kita itu Rasulullah Muhammad SAW. Nak ngunukin jenenge Nabi ini Robin Hood. Ya kan, nyolong, nyumbang, itu namanya Robin Hood toh Pak ya. Ya Bapak yang dirahmati Allah, iya dalam Islam itu nyarinya harus dengan cara yang baik, menggunakannya juga dengan cara yang baik. Tapi ada juga, mohon maaf, pinter golek duit, nganggo duit eman-eman, itu rugi banget Pak. Ya kan? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Pinter golek duit, ning meh nganggo eman-eman. Loh mohon maaf loh, maaf sekali lagi mohon maaf. Ada orang golek duit kerja sampai ngelembur, ning angger meh jajan eman-eman. Sehingga maaf ya, saya sering guyonan, mangan iki kurang variatif. Ya variatif tapi menurut saya kurang. Wong ngger Senin soto, Selasa bakso, Rebo rendang. Soto, bakso, rendang. Ning tapi bentuke iki mie kabeh. Ya kan, mie rasa soto, mie rasa bakso ngono gitu. Angger meh mangan larang sithik wedi eman-eman kan rugi Bapak. Enggak bisa menikmati. Apalagi maaf yang masih muda-muda, saya sering nyampaikan nikmati aja. Ya, pengen tongseng jajan, pengen tengkleng jajan. Sepanjang tidak mengganggu keuangan keluarga, boleh-boleh aja. Oh, tapi nanti penyakitan Pak. Iya maaf, kadang-kadang kita aneh. Ya, tongseng, pokoknya kambing itu mau sate tongseng kambing itu hasil penelitian tidak pernah mengandung kolesterol Pak. Ya, bisa dicek kambing itu tidak pernah mengandung kolesterol karena selalu dicek kambing itu mengandung cempe gitu Pak. Ya, gitu loh Pak. Ya kan? Iya, ora percaya cek kok Bapak ya. Ya, kambing itu mengandung cempe, bukan mengandung kolesterol. Ora percaya ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sepanjang ayatnya kan cetot Pak, wa kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, yang penting jangan berlebih-lebihan. Gitu aja Pak. Harta kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Iya. Maaf orang kalau sudah pelit pada dirinya sendiri akan pelit kepada orang lain Pak. Amal ya abote ra karuan. Alhamdulillah kan masjid sini tidak ada kotak amal lewat. Kalau ada itu kalau bisa ngukur diri kita sendiri loh Pak. Weruh kotak amal itu biasa amal weruh yo kaget loh Pak. Ya Allah kotak itu. Sampai pindah buri gitu. Nang buri weruh lah ono meneh udah. Iya, sampai takon kancane, "Bos kotak iki ro telu." Lah kok telu? Iya, satu depan, satu belakang. Dan sing si ngoyak sampean oh bos. Ya, mohon maaf Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Iya, ada orang yang enggak siap begitu, mencarinya susah, menggunakannya eman-eman kan berat Pak. Kenapa? Karena yang kemudian kita simpan-simpan itu ujungnya bukan milik kita Pak. Iya kan? Yang milik kita kan yang kita pakai akan selesai, yang kita infakkan akan menjadi milik kita selamanya, yang kita simpan itu nanti akan jadi warisan Pak. Iya. Nah Bapak tidak boleh, sangat boleh. Kita boleh menyiapkan untuk warisan anak-anak kita. Kenapa? Karena Qur'annya juga mengingatkan begitu. Setelah berbicara tentang harta benda, Quran mengingatkan kepada kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah engkau khawatir dalam sampai meninggalkan generasi yang lemah. Semua sebagian besar mufasir menerjemahkan lemah di sini ekonomi karena sebelumnya bicara tentang warisan. Iya. Persiapkan boleh anak-anak kita siapkan harta cukup. Tidak ada problem Bapak Ibu. Yang benar kemudian tidak berlebih-lebihan. Nah, kuncinya kan di situ. Maka dalam Islam sampai mengatur hak waris. Iya. Lo kalau nggak ada yang dibagi ngopo bahas waris? Iya kan? Kenapa Islam mengatur waris? Karena berarti Islam itu mengingatkan kepada kita untuk itu. Lo kalau maaf tidak ada anjuran ngumpul ke waris harta ngopo bahas waris sedetail itu. Dan maaf hukum-hukum dalam Islam itu yang paling detail dibahas di Quran itu malah warisan, detail sekali. Yang sebaiknya diperhatikan itu, harta itu harus dicari. Loh Pak, duit kan dibawa mati. Iya, duit memang tidak dibawa mati.
tapi tanpa duit rasanya kayak mati. Kan gitu Pak. Orang percaya jejalo dhewe. Loh maaf, isi dompet itu mempengaruhi cara berjalan orang loh Pak. Iya. Iya. Dompetmu penuh. Oke, mungkin bukan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk ATM misalnya. Dompetnya ATM sini penuh. Melakukan ngadeg kok Pak, degek lah. Iya kan, petok konco kowe rene lho ngono Pak ya kan. Iya. Mlebu mall petok konco, waduh blai, milih-milih kan. Iya. Maaf apalagi kemudian jak mangan bareng, bingung tok isine Pak. Iya. Tapi kalau kita rezeki cukup, iya beres Pak. Maka kemudian kita dianjurkan untuk menjadi orang yang ahli sedekah. Ahli sedekah begini kan tetap harus dengan uang toh Pak. Ngajak jajan kancane. Maka kita diperintah sedekah. Perintah sedekah itu berarti berkecukupan. Iya, mencari harta dengan cara yang baik, dikelola dengan cara yang baik, digunakan dengan cara yang baik. Karena nanti kita akan diminta tanggung jawab tentang itu. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, dua. Satu agama, yang kedua harta. Yang ketiga akal. Menjaga akal kita. Maka kita dianjurkan untuk terus belajar. Maaf, kalau di kampus mungkin kita sudah dibatasi usia. Tidak mungkin kita belajar lagi di kampus. Kecuali yang maaf mungkin punya minat S2, S3. Ya, itu pun selesai. Ya. Maka kemudian majelis ilmu seperti ini menjadi penting agar informasi itu kita dapat informasi yang baik. Karena maaf kalau kita nggak ngaji, ini maaf fitrahnya itu ingin tahu sesuatu. Maka dia mendapatkannya dari grup WA, dari grup macam-macam. Dan itu masuk Pak. Iya. Dan itu mempengaruhi pikiran tindakan kita nanti. Iya. Sesuatu yang salah berulang-ulang masuk terus nanti akan menjadi sebuah kebenaran Pak. Iya, kalau kita melihat kemungkaran rutin nanti akan semula mesti jengkel, kemudian berlama-lama dianggap biasa Pak. Iya. Loh, mohon maaf Bapak Ibu, paling gampang Bapak Ibu ya, kemungkaran yang kemudian sekarang menjadi biasa, pacaran Pak. Zaman saya SMA begitu, ketika kita usia SMA dulu di kampung itu, kalau ada remaja di situ, Karang Taruna dulu menyebutnya, pacaran melewati jam itu Karang Taruna rembukan gropyok. Loh begitu Pak. Iya. Gropyok itu bahasanya apa ya? Digerebek. Nah, iya, karena enggak boleh. Diusir. Iya. Hari ini enggak ada gropyok Pak. Wong pacaran kabeh gitu kan gitu loh. Maksudnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Main gropyok piye kan, dan dia itu maaf bukan karena pacaran, kamu sekarang menganggapnya itu biasa, lumrah. Mohon maaf Bapak Ibu, dulu orang maaf ada orang tua punya anak perempuan hamil di luar nikah, itu aib Pak, malu Pak. Lama-lama sekarang ini dianggap biasa karena memori kita, otak kita akan dipenuhi begitu terus Pak. Terus biasa dulu begitu, iya begitu Bapak Ibu. Maka akal ini harus kemudian install terus dengan informasi-informasi kebenaran, kebaikan dengan ngaji. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah. Tidak setiap masjid kantor itu menyelenggarakan ngaji loh Pak. Ya, tidak semua masjid mengajarkan seperti ini. Maka penting bagi kita memanfaatkannya. Asupan-asupan yang mungkin sederhana, mungkin pernah kita dengar. Tapi kalau kemudian berulang-ulang kebenaran itu sampai ke kita, maka kemudian kita akan baik. Ya contoh misalnya tadi bicara tentang perbedaan, ya kan. Kalau kita nggak pernah tahu bahwa Nabi pernah berbeda, sahabat-sahabat pernah berbeda, itu kemudian hari ini kalau kemudian kita nggak pernah ngaji, lihat perbedaan itu jengkel. Kok ora padha aku, ki sesat kan begitu. Tapi kalau kemudian kita terus belajar, nanti akan belajar menghargai orang lain. Terus ini akal kita, kalau nggak yang masuk kebaikan ya pasti akan yang masuk keburukan. Ya, mohon maaf, apalagi maaf Nun Sewu, sekarang ini sudah mulai pemanasan rame-ramenya menjelang pilgub, pilkada, pilpres, itu asupan yang masuk mempengaruhi pikiran kita Pak. Iya. Kalau nggak hati-hati, kita bisa membenci seseorang yang kemudian kita nggak kenal, ya kan? Dan kita musuhi. Padahal dia tidak ada masalah dengan kita. Loh, coba, hanya gara-gara informasi yang masuk atau sebaliknya. Mencintai berlebihan karena nggak ngerti yang sesungguhnya. Maka penting kita belajar Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akal ini harus kemudian kita asah terus
Kalau anak-anak kita ya sekolah, kalau kita ya terus ngaji, Pak. Ya, terus tambah ilmu, tambah ilmu. Oh, tapi nganu, Pak, saya ngaji itu kan neng YouTube akeh, Pak. Coba perhatikan, orang nonton YouTube, apalagi pengajian, iso kuat sak jam top, Pak. 5 menit metu iklan, mesti pindah ganti channel liyane. Iya, di TV juga begitu. Karena apa? Secara psikologis nggak ada kontak langsung, Pak. Iya. Loh, kalau kita nyetel YouTube, kita kesel lerek salah ke tinggal liyane, rampung. Pemenang terus ono tamu lali kan begitu. Sehingga kemudian tinggal ngomong-ngomong bisa, tinggal macam-macam bisa. Tapi kalau kita bertatap muajah begini, ini ilmu akan berbeda, Pak. Orang pasti akan memperhatikan. Kalaupun kemudian ngomong-ngomong dewe suwe-suwe ra enak kan begitu, Pak. Tapi kalau nang YouTube tinggal ludut, tinggal turu, tinggal macam-macam kan begitu. Jangankan YouTube, Pak, yang TV langsung itu loh, Pak. Orang ya begitu iklan mesti disambiliani dan macam-macam. Maka kenapa ada aspek psikologis yang tidak terjadi ketika kontak antara dai dengan matunya antar kita. Nah, begitu Bapak Ibu. Akal harus kemudian kita isi dengan ngaji, dengan belajar, ya, membaca dan seterusnya. Supaya apa? Akal ini tidak terbedaya, Bapak Ibu. Ya. Oleh apa? Perkembangan hari ini kadang-kadang orang bagus yang membuat akal kita mati, Bapak Ibu. Ya, akal kita mati. Misalnya hari ini masih ada orang yang percaya dengan hal-hal yang tidak rasional. Ya, itu kan kemudian harus diperbaiki dengan pengetahuan dan ilmu yang terus kita pelajari. Dan Allah itu memuji orang yang menggunakan akalnya dengan sangat indah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Akal yang menggunakan akalnya itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah nasl, keturunan. Itu juga kemudian harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak kita tidak boleh baik diri kita sendiri, tapi juga harus ngajak baik anak-anak kita. Dan hari ini tanggung jawab orang tua kepada anak-anak tampaknya harus lebih serius, lebih besar karena tantangannya sangat-sangat luar biasa. Ya, kalau kita dulu pulang sekolah SD jam 09.00 mulai, jam 10 mulai, itu nanti sampai di rumah nggak ada mainan kecuali ya dolanan karo kancane, engklek, lompat tinggi, gerobak sodor, cidompet dan kawan-kawan. Sehingga orang tua nggak resah. Hari ini anak pulang sekolah di rumah, ya sulit kita kontrol, Bapak Ibu. Iya. Jadi orang tua kita dulu ke sawah, ke ladang, ke kantor, ke pasar, kita di rumah itu TV itu mulai ini jam 5 sore. Iya, jam esok TV diputer ana gambare. Iya. Tapi kemudian berubah. Jangankan TV, sekarang ini semua menggunakan alat komunikasi. Orang tua pengennya apa? Anak tak kasih HP biar nanti kalau sewaktu-waktu dihubungi gampang. Ternyata anak sekarang malah aneh, angger ditelepon, didelok, waduh, bapak malah pateni kan? Iya, waduh goleki kan begitu ya. Maka Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ini keturunan harus kemudian kita jaga dengan baik. Maka Quran pun mengingatkan ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan anak-anak. Inilah Bapak Ibu sekalian, dari harta, dari agama, harta, kemudian akal, keturunan, dan yang terakhir adalah jiwa. Ya, jiwa harus dijaga dengan sebaik-baiknya agar tetap sehat. Mohon maaf Bapak Ibu, karena kita itu dihargai sebagai manusia karena masih ada rohnya. Kalau rohnya sudah lepas kan selesai, namanya jenazah, mayit. Mohon maaf, manusia itu kalau rohnya sudah nggak ada, harganya bisa kalah dengan gurameh, Pak. Botenan, Pak. Udan deres, banjir, kemudian surut, nemu gurameh mati, karo nemu wong mati. Orang mesti milih nemu gurameh mati, Pak. Tenan, Pak. Iya, sebelahnya numpak bis, sebelahnya ayu, ganteng, tapi mati, Pak. Abot, Pak. Iya, nggak nyaman. Iya, karena sudah nggak ada rohnya. Maka ini harus roh dan jiwa ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Maka membunuh satu jiwa sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Itu maknanya apa? Kita harus berhati-hati dalam hal ini. Orang sekarang ini kan kadang-kadang gampang ke
Artinya apa? Karena kita suruh menjaga ini, berkendara ya yang baik supaya tidak mengancam jiwa orang lain. Maka dalam Islam itu sebenarnya neng kampung kok ngegas sampai 80 km per jam itu dosa, Pak. Meskipun tidak ada dalil larangan naik motor ngebut dalam Quran, tetapi spirit Quran menganggap itu membahayakan nyawa orang lain. Iya, begitu Bapak Ibu sekalian. Kita harus tertib dalam hidup kita, dan itulah nilai-nilai Islam yang kadang-kadang tidak kita perhatikan dengan seksama. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu 5 hal ini ada kita upayakan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing, sehingga syariat Islam itu bukan sekedar sholat, puasa, zakat, haji, tapi juga kemudian bagaimana kita mengelola harta, mencari harta, kemudian menjaga jiwa, menjadi belajar, kemudian memelihara anak-anak, dan seterusnya, bagian dari mengamalkan ajaran Islam. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.